Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 11 Agustus 2023 merupakan peringatan wajib Santa Clara Perawan. Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan dan Allah kami, hari ini kembali Engkau perkenankan kami datang dan berlutut di hadapan-Mu untuk mendengarkan putra-Mu menyampaikan firman yang berasal dari-Mu, sambil mengharapkan bimbingan Roh Kudus agar kami dapat menjalankannya seturut kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari ini. Amin. Pembacaan dari Kitab Ulangan bab 4 ayat 32 sampai dengan 40. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu sebelum engkau ada. Sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar, atau apakah pernah terjadi sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda dan mujizat serta perperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkau yang diperkenankan melihat semuanya itu, supaya engkau tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tiada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajar engkau. Di bumi Ia memperlihatkan kepadamu apinya yang besar, dan dari tengah-tengah api itu engkau telah mendengar sabda-sabdanya. Karena Ia mengasihi leluhurmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Ia akan menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Ia akan membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikan negeri itu kepadamu menjadi milik pusakamu seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah, tiada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama
di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu pada zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba. Dengan perantaraan Musa dan Harun, Kau tuntun mereka. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 16 ayat 24 sampai dengan 28. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya
diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Memikul salib. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak Ibu dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Syarat untuk menjadi pengikut Kristus rupanya bukan perkara mudah. Yesus meminta kita untuk memenuhi dua syarat utama agar layak disebut sebagai pengikut Kristus, yakni menyangkal diri dan memikul salib. Hari ini kita akan berfokus pada syarat yang kedua saja, yakni tentang memikul salib. Memikul salib bukanlah tradisi kita di Indonesia. Kita tidak mengenal hukuman dengan cara disalibkan seperti yang dilakukan orang-orang Romawi. Oleh sebab itu, sebagian dari kita tidak memandang penyaliban sebagai sesuatu yang menakutkan, padahal penyaliban adalah penghukuman yang terbilang sadis. Hukuman mati secara perlahan-lahan digantung di kayu salib sampai wafat. Penyaliban bisa berlangsung berhari-hari, tergantung ketahanan fisik orang yang disalibkan. Boleh dibilang lebih beruntung kalau disalibkan pada hari Jumat seperti yang dilakukan terhadap Yesus, sebab penyaliban tidak boleh berlangsung sampai hari Sabat tiba. Jika masih hidup, maka kakinya dipatahkan supaya lebih cepat meninggal. Bukan hanya itu, si terpidana mati mesti memikul salibnya sendiri, menempuh perjalanan dari tempat ia divonis mati menuju lokasi eksekusi penyalibannya, yang bisa jadi saja jaraknya sangat jauh. Sementara itu, kita merasa biasa-biasa saja melihat salib Yesus pada rosario misalnya. Biasa-biasa saja memegang salib sebagai hiasan gantungan kunci atau ornamen yang ditempel di dinding. Dan bahkan dengan senang hati kita malah sengaja menghiasi rumah kita dengan salib Yesus, atau menggantungkan salib Yesus sebagai hiasan yang digantung di mobil kita. Barangkali hati kita baru tersentuh saat mengikuti prosesi Jumat Agung atau ketika mengikuti devosi Jalan Salib yang disebut juga sebagai Via Dolorosa atau Jalan Penderitaan. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, mengapa salib Yesus yang dipilih untuk melambangkan iman kita? Kenapa kok pas wafatnya Yesus yang kita kenang? Kenapa bukan kebangkitannya atau kenaikannya ke surga yang kita gunakan sebagai simbol? Atau lebih bagus lagi, bayi Yesus yang dibaringkan di palungan sebagai tanda pemenuhan janji Allah untuk mengutus Sang Mesias? Kita yang Katolik justru menggunakan salib Yesus lengkap dengan korpusnya, sementara yang lain hanya mengambil kayu salibnya saja, tanpa ada tubuh Kristus tersalibkan di kayu itu. Menurut saya mereka bukan mensakralkan kayu, melainkan karena merasa tak elok kalau setiap hari mesti melihat Yesus terkulai di kayu salib, atau mungkin punya alasan lainnya. Adik-adik, Bapak Ibu dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, dalam kaitannya dengan persyaratan menjadi pengikut Yesus, memikul salib adalah kewajiban yang mesti kita laksanakan selama kita masih hidup di dunia ini. Seperti halnya penghukuman oleh pemerintah Romawi, sebelum seseorang dipaksa memikul salib menuju ke tempat penyaliban, terlebih dahulu ia divonis bersalah dan dihukum mati.
Apakah hal yang sama juga berlaku pada diri kita sendiri? Apakah Yesus meminta kita untuk memikul salib dengan terlebih dahulu kita telah divonis hukuman mati? Apakah tujuan akhir dari memikul salib adalah kematian di kayu salib seperti yang dialami oleh Yesus? Soal kematian, memang iya. Kita mesti memikul salib kita masing-masing sampai saatnya ajal tiba. Karena setelah kematian itu, kita akan dibangkitkan. Tetapi soal vonis mati dan keputusan bersalah karena pelanggaran yang kita perbuat tidaklah sama, malah bertentangan. Penghukuman oleh Allah tidak dilakukan di dunia ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Yesus. Biarkanlah rumput ilalang itu tumbuh bersama bulir-bulir gandum sampai waktu menuai. Pada waktu menuai itulah rumput ilalang akan dipisahkan, diikat lalu dimasukkan ke dalam dapur api. Ini karena Allah mengasihi kita dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk memulihkan relasi dengannya melalui pertobatan. Perbedaan lainnya, si pidana mati dipaksa untuk memikul salibnya, tak bisa menolak. Sementara kita diberikan pilihan bebas, apakah kita mau memikul salib kita atau tidak. Jika kita menghendaki menjadi pengikut Kristus, ya kita mesti dengan rela mau memikul salib kita tanpa paksaan. Walaupun demikian, kewajiban memikul salib ini tidak bisa dipindah tangankan. Kita tidak bisa menyewa atau membayar orang lain untuk memikul salib kita, karena urusan memikul salib ini terkait erat dengan urusan keselamatan jiwa kita. Sama seperti kesehatan badan jasmani kita, mana bisa kita memperoleh badan yang sehat dengan membayar orang lain untuk berolahraga, atau menyuruh orang lain opname di rumah sakit menggantikan kita. Seperti apa salib yang mesti kita pikul? Ya, semua beban hidup yang berat yang menghimpit kehidupan kita di dunia ini adalah salib kita. Entah itu berupa siksaan hidup akibat tekanan finansial, siksaan gara-gara penyakit badan, atau berupa penghinaan sampai penganiayaan yang dilakukan orang kepada kita. Berat beban kayu salib yang mesti kita pikul bisa jadi saja berbeda-beda, masing-masing dengan takarannya sendiri-sendiri, tetapi yang jelas salibnya berukuran berat untuk dipikul. Kita tak bisa meminta kepada Tuhan agar diberikan salib yang lebih ringan, dan kita juga tak mungkin bisa memotong sebagian dari kayu salibnya supaya menjadi lebih ringan. Jangankan kita, Yesus saja yang memohon kepada Bapanya untuk tidak menderita sengsara dan wafat di kayu salib, tidak dikabulkan. Begitu juga kita, janganlah berharap Tuhan mau membebaskan kita dari tanggung jawab memikul salib, sebab kebangkitan memang mesti didahului oleh kematian. Kalau tidak mati dulu, lalu mau bangkit dari mana? Yang boleh dan bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan agar kita dikuatkan untuk memikul salib kita, berhasil mencapai garis finish. Oleh karenanya marilah sekarang kita berdoa untuk memohon kekuatan Roh Kudus agar kita dimampukan memikul salib kita dan sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, hari ini kami telah memutuskan tekad kami untuk memikul salib kami dengan rela, mengayunkan langkah demi langkah menuju tempat pemberhentian akhir kami. Kami memohon kekuatan-Mu agar kami dimampukan memikulnya, sekalipun merupakan beban yang sangat berat, namun tetap jauh dari kata menyerah. Kami memohon hanya kepadamu ya Bapa, melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.